Keputusan besar menabung atau tidak ya. Kamu punya uang lebih nih. Mungkin dari bonus, warisan, atau hasil menabung bertahun-tahun. Kamu ingin uang ini berkembang, tapi bingung antara dua pilihan populer, deposito dan tabungan biasa. Keduanya menjanjikan keamanan untuk uang hasil jerih payahmu. Tetapi ada perbedaan kunci yang dapat sangat memengaruhi tujuan keuanganmu. Jadi bagaimana kamu memutuskan mana yang tepat untukmu? Tenang, kami di sini untuk menjelaskannya. Dalam panduan lengkap ini, kita akan membahas seluk-beluk deposito dan tabungan biasa, membekali kamu dengan pengetahuan untuk membuat keputusan yang tepat. Kita akan menjelajahi definisi, keuntungan, kerugian, dan bahkan membandingkannya secara langsung. Pada akhirnya, kamu akan siap untuk menentukan instrumen keuangan yang sempurna untuk membantu uangmu berkembang. Jadi, bersiaplah untuk mengungkap rahasia deposito dan tabungan biasa. Mengungkap misteri deposito apa itu? Mari kita mulai dengan mengungkap misteri seputar deposito. Sederhananya, deposito seperti kotak penyimpanan untuk uangmu. Tetapi alih-alih hanya menyimpannya dengan aman, bank membayarmu karena memegangnya untuk jangka waktu tertentu. Anggap saja seperti meminjam-jamkan uangmu ke bank dengan imbalan pembayaran bunga. Saat membuka deposito, kamu setuju untuk menyimpan uangmu di rekening untuk jangka waktu yang telah ditentukan, yang dikenal sebagai jangka waktu. Jangka waktu ini dapat berkisar dari beberapa bulan hingga beberapa tahun, tergantung pada bank dan produk deposito tertentu. Semakin lama jangka waktunya, semakin tinggi tingkat bunga yang biasanya akan kamu terima. Ini karena bank memiliki akses ke uangmu untuk jangka waktu yang lebih lama, dan dapat menginvestasikannya untuk menghasilkan pengembalian yang lebih tinggi. Memahami deposito, keuntungan, dan kerugian. Seperti produk keuangan lainnya, deposito memiliki serangkaian keuntungan dan kerugiannya sendiri. Mari kita mulai dengan kabar baiknya. Salah satu keuntungan paling signifikan dari deposito adalah pengembaliannya yang terjamin. Tidak seperti pilihan investasi lain seperti saham atau reksadana, di mana pengembaliannya bergantung pada fluktuasi pasar, deposito menawarkan tingkat bunga tetap untuk seluruh jangka waktu. Hal ini menjadikannya pilihan investasi yang relatif berisiko rendah, terutama bagi mereka yang memprioritaskan pelestarian modal. Namun, keamanan ini datang dengan konsekuensi. Kerugian utama dari deposito adalah kurangnya likuiditas. Ketika kamu mengunci uangmu untuk jangka waktu tertentu, kamu biasanya tidak dapat menariknya sebelum jatuh tempo tanpa dikenakan penalti. Itu mungkin cocok untuk memenuhi kebutuhan keuangan jasa pendidik. Bagian 4, tabungan biasa, tempat aman untuk keuanganmu. Sekarang, mari kita alihkan fokus kita ke tabungan biasa. Tidak seperti deposito berjangka waktu tetap, tabungan biasa menawarkan fleksibilitas dan likuiditas yang tak tertandingi. Tabungan biasa dirancang untuk menyediakan cara yang aman dan nyaman untuk menyimpan uangmu sambil mendapatkan tingkat bunga yang moderat. Anggap saja sebagai jaring pengaman keuanganmu, selalu ada saat kamu membutuhkannya. Dengan tabungan biasa, kamu memiliki kebebasan untuk menyetor dan menarik uangmu kapanpun kamu mau, tanpa batasan atau penalti. Ini menjadikannya pilihan ideal untuk mengelola pengeluaran sehari-hari, menyisihkan dana darurat, atau menabung untuk tujuan jangka pendek seperti liburan atau uang muka untuk mobil. Bagian 5, tabungan biasa, sisi positif dan negatif. Sama seperti deposito, tabungan biasa memiliki serangkaian pro dan kontra sendiri. Di sisi positifnya, tabungan biasa menawarkan fleksibilitas dan kenyamanan yang tak tertandingi. Kamu dapat mengakses danamu 24 jam sehari, 7 hari seminggu melalui berbagai saluran seperti ATM, perbankan online, dan perbankan seluler. Ini membuatnya sangat mudah untuk mengelola uangmu dan melakukan transaksi kapanpun kamu butuhkan. Namun kemudahan akses ini ada harganya. Tabungan biasa biasanya menawarkan suku bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan deposito. Ini karena bank memiliki lebih sedikit insentif untuk menawarkan suku bunga tinggi pada dana yang dapat ditarik kapan saja. Oleh karena itu, jika ingin maksimalkan pengembalian dan merasa nyaman dengan cakrawala investasi yang lebih lama, tabungan biasa mungkin bukan pilih yang paling menguntungkan. Bagian 6, deposito versus tabungan biasa, perbandingan langsung.
Setelah kita menjelajahi seluk-beluk deposito dan tabungan biasa, mari kita bandingkan keduanya secara langsung. Bayangkan sebuah ring tinju dengan deposito di satu sudut dan tabungan biasa di sudut lainnya. Bel berbunyi dan pertandingan dimulai. Seperti yang kamu lihat, setiap penantang memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Deposito memberikan pukulan telak dengan suku bunga yang lebih tinggi, menjadikannya ideal untuk tujuan menabung jangka panjang. Di sisi lain, tabungan biasa gesit dan lincah, menawarkan fleksibilitas dan aksesibilitas yang tak tertandingi untuk kebutuhan keuangan sehari-hari. Bagian 7, membuat pilihan yang tepat untuk perjalanan keuanganmu. Jadi siapa yang muncul sebagai juara dalam pertarungan instrumen keuangan ini? Jawabannya teman-teman adalah tergantung pada keadaan keuangan dan tujuan pribadi masing-masing. Tidak ada solusi yang cocok untuk semua. Jika kamu memiliki sejumlah besar uang yang tidak perlu kamu akses segera dan mencari investasi yang aman dan dapat diprediksi dengan pengembalian yang terjamin, deposito mungkin merupakan pilihan terbaikmu. Di sisi lain, jika kamu memprioritaskan likuiditas dan akses mudah ke danamu untuk keadaan darurat atau tujuan jangka pendek, tabungan biasa bisa menjadi pasangan yang tepat. Kuncinya adalah dengan hati-hati menilai kebutuhanmu, mempertimbangkan pro dan kontra dari setiap pilihan, dan memilih yang paling sesuai dengan aspirasi keuanganmu. Ingat, pengetahuan adalah kekuatan. Dengan memahami perbedaan antara deposito dan tabungan biasa, kamu dapat membuat keputusan keuangan yang tepat yang akan mengarahkanmu pada keamanan dan kesuksesan finansial. Selamat menabung!